Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sikodri dari kelas 11 TKJ 2. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi mikrotik dan cara menggunakan WLAN serta melimitkannya. Di sini kita menggunakan beberapa alat. Yang pertama adalah mikrotik itu sendiri, dan kedua adalah adapter agar mikrotiknya dapat tersambung dengan listrik, dan ketiga adalah LAN. LAN ini yang sebagai penghubung mikrotik dengan laptop kita, dan yang terakhir kita membutuhkan laptop. Baiklah, selanjutnya mari kita melakukan tahap pemasangan. Yang pertama, kita memasangkan adapternya ke tempat sumber listrik dan menyolokkannya ke mikrotik kita. Kalau masih butuh ada yang harus dikirim gitu. Setelah itu kita menyolokkan LAN kita ke mikrotik. Setelah itu kita colokkan ke dalam laptop kita. Setelah itu kita colokkan kabel internet ke Sudah udah hilang. Oke, mari kita lanjut dalam proses pembuatan konfigurasinya di mikrotik. Pertama-tama, mari kita buka Winbox-nya terlebih dahulu. Setelah kita pencet seperti ini, kita pilih connect, tekan connect. Setelah itu, maka dia akan masuk seperti ini. Seperti ini, pertama-tama kita masuk ke interface terlebih dahulu, baru kita tekan enter 1, tekan Ctrl M, baru kita masukkan ini sebagai internet. Baru yang kedua yaitu adalah LAN. Kenapa Ether 1 internet? Karena saya mencolokkan sumber internet atau sumber internetnya di Ether 1. Sedangkan sebagai penghubung mikrotik dengan laptop saya yaitu di Ether 2. Maka saya tulis di situ LAN. Setelah itu kita masuk ke dalam IP dan kita masuk dalam DNS. Setelah DNS kita masukkan seperti ini. 8.8.8.8. Setelah itu 8.8.4.4. Kita apply dan kita oke kan. Setelah itu kita masuk ke DHCP client. Kita masukkan ke Ether 1 sebagai sumber internet kita apply dan kita oke kan. Setelah itu kita masuk ke DHCP server ini. Kita pencet Ether 2 sebagai LAN kita. Oke kan. Oh, ternyata ada satu step yang tertinggal, yaitu pertama kita masuk ke IP ke address. Nah, di sini saya lupa memasukkan address untuk Ether 2-nya. Kita masukkan sebagai 192.168.10.1/24. Lalu pertama kita apply terlebih dahulu. Setelah kita apply, interface-nya kita ganti dengan Ether 2. Baru kita oke kan. Ini kita hapus dan kita buat lagi. Nah, dengan ini IP yang telah kita masukkan tadi akan terhubung dengan Ether 2 kita. Setelah itu kita masuk dalam firewall. Nah, kita masuk dalam firewall. Nah, di firewall ini kita masuk dalam NAT. Kenapa NAT? Karena disinilah untuk internet kita. Kita pilih extract. Jika masih yang
DNS NAT kita ganti dengan SNAT. Setelah itu kita out interface-nya, kita ganti dengan Ether 1 sebagai sumber internet kita. Baru setelah itu kita masuk ke Action dan kita pilih MySQL. Baru kita apply-kan dan kita oke-kan. Jika sudah, maka kita masuk ke terminal. Kita end-kan, baru kita kita beri simbol atau nama dulu ke dalam mikrotik kita. Cara pencetnya kita pencet sistem, kita masukkan identity. Contohnya kita masukkan nama saya Kodri. Kita apply dan kita oke-kan. Setelah itu masuk ke sistem dan user. Kita pencet dan masukkan password. Dan kita pencet. Kita apply dan kita oke-kan. Setelah itu baru kita masukkan passwordnya admin, login sebagai admin, password yang kita masukkan tadi. Setelah itu mari kita ngetik. Nah, kita enter kan. Oke, setelah ini kita akan lanjut. Maaf, ada sedikit kesalahan. Oke, kita akan ke CMD. Kita IP config. Ada sedikit kesalahan. Setelah ini, setelah dapat internetnya, kita ping di sini. Nah, jika sudah ngeping kayak gini, maka ini tandanya internetnya sudah ada, sudah terhubung. Tadi punya saya nggak tahu kenapa, jadi saya cari tahu dulu kenapa nggak bisa. Baru setelah itu berhasil, kita pencet CMD. Baru kita ketik IP config. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Kita pencet ping 8.8.8.8 dan kita enterkan. Boom. Jika sudah replay form dan TTL, maka internetnya sudah terhubung dengan punya kita. Oke, sampai sini saja penjelasan tentang bagaimana cara kita mengkonfigurasi di Winbox dan agar terhubung internet di CMD maupun di Winboxnya secara langsung melalui ping 8.8.8.8. Oke, mari kita lanjutkan bagaimana cara menyeting VLAN dan cara melimitkan baterai. Pertama-tama kita masuk ke interface. Di interface ini VLAN satunya kita hidupkan dengan klik tanda centang. Setelah hidup, kita masuk ke dalam IP, kita masukkan addressnya.
Untuk addressnya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau di sini saya mencontohkan seperti ini. Nah, interface ini jangan lupa diganti menjadi WLAN 1. Baru kita apply kan. Setelah kita apply kan, kita pencet OK. Setelah itu kita masuk ke DHCP server. Baru kita pencet DHCP setup. Baru WLAN 1 kita ganti. Kita next kan, next. Ada malah nggak? Next dan next. Oke. Merah ini berarti tandanya kita belum apain. Pertama kita pencet wireless, kita pilih WLAN 1. Nah, di WLAN 1 ini kita pilih wireless. Nah, di wireless ini kita ganti modenya, kita ganti AP brick. Baru bandnya kita ganti 2 GHz strip B ini. Baru habis itu frekuensinya kita ganti jadi 242.2. Ini tergantung kalian frekuensinya seberapa. Di sini saya mencontohkan 2422. Baru SSD-nya kalian ganti dengan nama kalian sendiri. Di sini saya membuat folder titik. Setelah itu kita apply kan. Setelah kita apply kan, setelah itu mari kita menghubungkan dengan internet, dengan wifi kita. Mana kebenaran? Jika sudah, maka dia akan tulis terbikin di situ terhubung. Di sini agak buram, nggak apa-apa lah. Oke, setelah ini berhasil, maka kita bisa melakukan koneksi internet, kita bisa scroll apapun. Nah, bagaimana cara kita biar itu limit dia? Kita pencet Queensly, baru kita tambah, baru kita bikin nama limit. Nah, di sini kita akan targetkan yaitu WLAN 1 agar ini lemot. Nah, di sini target downloadnya kita ganti jadi 64K. Setelah itu kita apply kan, dan kita OK kan. Nah, setelah itu mari kita teskan ke perangkat kita. Nah, di sini dia tidak akan muncul apapun karena internetnya kita sudah limitkan. Jadi dia akan sangat mengelek sekali. Nah, dan ini pun juga ditandai dengan Queensly-nya ininya bertanda merah. Jika sudah, maka selamat tugas dalam menyeting WLAN dan melimitkannya sudah selesai. Mungkin ini aja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam membuat video, maka mohon dikritik.